Video pembelajaran ini disiapkan oleh kelompok 1 atau kelompok hybrid mata kuliah Stock Preparation Program Studi Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas ITSB yang beranggotakan 1. Koswara dari PT Pindo Deli Karawang, 2. Saya sendiri Devi dari PT Ciwi Kimia, 3. Alpaisal dari PT Lontar Papirus, 4. Ramadhanu Prakoso dari PT Pindo Deli Karawang, 5. Teruna dari PT Pindo Deli Karawang, 6. Andri Cahya dari PT Pindo Deli Karawang, 7. Ika dari PT Pindo Deli Karawang, 8. M. Yusuf dari PT Pindo Deli Karawang. Oke, selanjutnya Brooke System dalam teknologi stock preparation. Pembahasan video ini meliputi pengertian Brooke, diagram alir Brooke System, prinsip kerja, parameter proses, troubleshooting. Apa itu Brooke System? Brooke System merupakan sistem pengolahan ulang kertas atau tisu reject atau paper broke. Paper broke adalah kertas yang sudah terbentuk secara penuh atau sebagian tetapi tidak keluar dari ruang produksi karena tidak terpenuhi standar kualitinya sehingga tidak dapat dijual, dan juga kertas bekas yang akan didaur ulang. Brooke System bertugas merepulping, membersihkan, menyimpan, dan mengirimkan kembali hasilnya ke proses pembuatan kertas atau tisu. Diagram flow proses Brooke System. Diawali proses pencacahan atau penggilingan reject Brooke di dalam pulper, kemudian proses demking yang bertujuan melepaskan dan membersihkan tinta dari serat bekas agar pulp yang dihasilkan kembali putih dan bersih, kemudian proses thickening yang bertujuan untuk meningkatkan kekentalan pulp atau konsistensi. Lalu proses screening atau penyaringan kontaminan yang terdapat di dalam pulp berdasarkan berat, ukuran, dan bentuknya. Dan proses deflaking untuk mengurai kembali lembaran atau gumpalan fiber agar pulp tersuspensi secara merata sebelum proses mixing di dalam blending chest. Kemudian berakhir di blending chest yang akan mencampur Brooke pulp dan virgin pulp sesuai dengan rasio pemakaiannya untuk proses produksi lebih lanjut, dan juga proses penampungan wet water sebagai residu dari proses yang berlangsung di thickener. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Ramadhanu. Silakan. Pulping and inking. Adapun tahapan awal dalam proses Brooke System adalah proses pulping. Pada tahapan ini, kertas bekas dimasukkan ke dalam high consistency pulper. Kemudian secara mekanis kertas diaduk dan juga ditambahkan air agar kertas atau serat dapat terurai menjadi serat-serat individu. Adapun parameter yang dikontrol pada proses ini adalah lamanya pengadukan dan juga konsistensi. Tahapan selanjutnya adalah tahapan denking. Tahapan denking berfungsi untuk menghilangkan kandungan tinta yang terdapat pada kertas bekas. Umumnya tahapan ini digunakan untuk mengolah kertas bekas yang sumber kertasnya memiliki kontaminasi tinta. Adapun cara penguraiannya adalah melalui floating cell, di mana di dalam tangki flotasi ini udara diinjeksikan untuk membentuk gelembung-gelembung kecil. Partikel-partikel tinta akan berada di permukaan air dan akan terpisah dari serat-serat, sehingga serat yang keluar dari floating cell ini adalah serat-serat yang bersih dari tinta. Baik, kita beralih ke tahapan thickener system. Bisa kita lihat, komponen utama di sini adalah Brooke Filtering Tower sebagai tangki penampungan sementara yang nantinya akan mengalirkan bubburan kertas atau Brooke menuju unit Brooke thickener. Nah, di unit Brooke thickener ini bubburan encer akan dikentalkan melalui proses penyaringan. Setelah itu akan dialirkan menuju Brooke storage chest. Sementara untuk filtered water sendiri akan dikirim menuju Brooke water recovery untuk diambil kembali fiber-fiber halus yang lolos. Nah, di Brooke thickener ini bubburan masuk masih dengan konsistensi yang kecil.
yaitu 0,9 sampai dengan 1,5%. Alat ini bekerja menggunakan silinder filter yang berputar. Nah, melalui gaya sentrifugal dan juga tekanan dinamis, air akan terfilter dan juga memisah menjadi filtered water yang dikeluarkan melalui saluran bawah. Sementara untuk fiber-fibernya sendiri ini akan tertahan di permukaan drum, lalu terscrub oleh shower bertekanan. Hasil dari proses penyaringan ini secara signifikan meningkatkan konsistensi buburan menjadi thick pulp stock dengan konsistensi 4 hingga 6%, yang nantinya thick pulp stock ini akan dikirim menuju Brook storage chest. Baiklah, setelah mengetahui proses pemisahan serat pulp, di sini saya akan menjelaskan untuk proses screen, di mana yang pertama adanya Brook high density screen. Nah, Brook high density screen ini berfungsi untuk menyaring kontaminan yang relatif lebih besar, seperti potongan plastik, tali, maupun hal kontaminan lainnya. Yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan ke proses Brook fine screen, di mana pada Brook fine screen ini penyaringan dilakukan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan partikel yang lebih kecil dan juga halus. Oke. Selanjutnya bisa dilihat pada konstruksi pada bagian dalam alat screening, di mana alat terdapat rotor yang berputar di sekitaran screen basket. Nah, rotor ini memiliki peran penting karena menghasilkan turbulensi yang membantu menjaga permukaan screen agar tidak mudah tersumbat. Nah, kemudian ketika pulp masuk ke dalam alat, nah ini akan mendistribusikan ke seluruh permukaan screen basket. Nah, serat-serat yang memenuhi spesifikasi ini akan melewati lubang screen dan keluar sebagai accepted. Kemudian yang reject akan mengalir ke bawah itu sebagai rejected. Nah, kemudian dari animasi yang ditampilkan juga ini dapat dipahami ini bahwa perputaran rotor itu membantu meningkatkan efisiensi dari pemisahan. Nah, adanya aliran turbulen ini, proses penyaringan menjadi lebih efektif. Bisa dilihat secara keseluruhan ini, proses screening ini bertujuan untuk memisahkan berbagai kontaminan dari pulp sebelum masuk ke tahapan produksi berikutnya. Nah, dengan adanya screening kasar maupun halus ini, kualitas pulp akan menjadi lebih baik dan operasi peralatan juga akan menjadi lebih aman dan kualitas juga pasti akan dapat lebih terjaga. Nah, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Faisal. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Andri. Brook pulp yang sudah dibersihkan dari kontaminasi akan melewati proses deplaking menggunakan deflaker. Deflaker berfungsi untuk menguraikan gumpalan serat dari proses pulping sebelumnya, memecah potongan brook yang masih berbentuk lembaran atau gumpalan setelah keluar dari pulper, dan membantu serat terdispersi lebih merata di dalam air sehingga membentuk suspensi serat yang lebih homogen. Setelah reject brook dihancurkan di dalam pulper menjadi pulp, masih ada gumpalan-gumpalan serat atau flakes yang belum terurai secara sempurna. Ketika melewati deflaker, gumpalan tersebut dipecah menjadi serat-serat yang lebih kecil dan terpisah satu sama lain. Lalu serat kemudian terdispersi secara merata di dalam air. Deflaker menggunakan fixed plate clearance tanpa adjuster karena hanya berfungsi menguraikan flakes. Sementara refiner menggunakan adjustable plate clearance untuk mengontrol energi refining dan pengembangan sifat serat. Pulp dari brook chest atau pulper masuk ke dalam deflaker. Di dalam deflaker, rotor yang berputar menghasilkan gaya geser atau shear force dan turbulensi sehingga flakes atau gumpalan serat terurai atau terdispersi. Setelah proses penguraian selesai, pulp keluar melalui outlet deflaker menuju proses berikutnya. Perbedaan mendasar antara deflaker dan refiner. Deflaker memiliki sedikit pengaruh terhadap freeness dari stok dan morfologi serat. Dan juga, deflaker didesain untuk menghasilkan gumpalan serat, bukan untuk merefine serat. Pulp yang sudah selesai di deflaking akan siap digunakan ke dalam proses selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses blending system, di mana fungsinya yaitu untuk mencampurkan brook yang sudah bersih dengan virgin pulp yang kemudian resepnya disesuaikan dengan kebutuhan proses produksi.
Kemudian ada pun parameter normal yang harus perlu jaga yaitu consistency blending tank yaitu di sekitar 3-4%. Kemudian blending rasionya yaitu di sekitar 8-15%. Lalu pH di sekitar 6,5-8. Kemudian juga temperatur yang perlu kita jaga yaitu di sekitar 25-40 derajat Celcius. Itu digunakan untuk semua proses produksi. Main control kita yaitu di brook ratio, jadi brook yang dicampurkan jumlahnya harus sesuai, tidak melebihi maupun tidak kurang dari 8-15%. Kemudian konsistensi proses kekentalannya kita harus jaga sesuai standar agar prosesnya berjalan dengan lancar. Kemudian flow kontrolnya kita harus jaga, jadi jumlah aliran air yang masuk dan keluar harus tetap stabil. Kemudian volume tank kita harus jaga agar tidak terjadi kekosongan maupun overflow pada tangki tersebut. Ada beberapa good practice yang harus diterapkan agar blending system bekerja secara optimal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga konsistensi stok sesuai standar proses, pastikan screen selalu bersih dan tidak terjadi binding, periksa dan bersihkan reject chest secara berkala, kontrol brook ratio sesuai grade produk, lakukan sampling dan analisa secara rutin. Apabila proses blending tidak berjalan dengan baik, akan muncul beberapa masalah seperti konsistensi pulper yang terlalu rendah sehingga dampaknya beban kerja pada denker akan meningkat, proses denking yang tidak optimal sehingga dampaknya tingkat kecerahan kertas menurun dan muncul ink spot, screen yang kotor sehingga dampaknya jumlah reject bertambah, secara quality akan turun, deflector yang tidak bekerja secara optimal sehingga dampaknya terjadi flake atau white spot pada lembaran kertas, brook ratio yang terlalu tinggi sehingga dampaknya kekuatan sheet menurun, kontaminan yang tidak terbuang sehingga dampaknya muncul cacat seperti hole, dirt, dan defect lainnya. Keberhasilan blending system sangat bergantung pada pengendalian proses dan kedisiplinan operator dalam menjalankan setiap good practice agar kualitas produk tetap konsisten. Selanjutnya, seberapa penting sih brook system itu dalam industri pembuatan kertas atau pulp? Istilah brook merujuk pada kertas rusak, robek, atau kertas sisa hasil pemotongan yang tidak lolos kontrol kualitas, tetapi masih berada di dalam area pabrik. Nah, agar sisa kertas ini tidak terbuang sia-sia dan menjadi sampah, disitulah brook system mengambil peran yang sangat krusial. Sistem ini bukan cuma pelengkap, tapi merupakan jantung dari efisiensi di pabrik kertas. Berikut adalah 5 fungsi utama brook system yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu memulihkan serat dari brook. Brook itu bukan sampah biasa, di dalamnya terkandung serat atau fiber berkualitas tinggi yang siap diolah kembali. Fungsi utama dari sistem ini adalah menghancurkan kembali kertas tersebut menjadi buburan kertas, sehingga seratnya bisa dipulihkan atau recovery dan dialirkan kembali ke proses awal produksi. Yang kedua, menjaga kualitas sheet agar bebas dari defect. Kalau kertas rusak dibiarkan begitu saja atau tidak diolah dengan benar, hal tersebut bisa mengkontaminasi jalur produksi dan menyebabkan cacat atau defect pada lembaran kertas baru. Brook system memastikan bahwa semua kertas sisa diolah secara homogen, bersih dari kontaminan sehingga kualitas kertas akhir tetap mulus dan konsisten. Yang ketiga, menjaga efisiensi dan kapasitas produksi. Jika kertas yang putus atau rusak di tengah mesin tidak segera ditangani oleh brook system, sisa kertas tersebut akan menumpuk dan menyebabkan mesin terpaksa berhenti atau downtime. Dengan adanya sistem otomatis yang langsung mengolah kertas rusak ini secara terus-menerus atau continue, jalur produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sehingga target kapasitas produksi harian pabrik tetap tercapai secara efisien. Yang keempat, mengurangi beban limbah padat. Tanpa adanya brook system, bertonton kertas gagal produksi akan langsung berakhir di tempat pembuangan akhir sebagai limbah padat. Dengan mendaur ulang brook langsung pada tempatnya atau on-site recycling, pabrik bisa menekan volume limbah padat secara drastis. Ini membuat area pabrik jauh lebih bersih dan ramah lingkungan. Yang kelima, mendukung target cost dan sustainability. Dari sisi biaya, menggunakan kembali serat dari brook jauh lebih murah daripada harus membeli atau mengolah bahan baku serat baru dari awal.
Dari sisi sustainability, proses ini menghemat penggunaan air, energi, dan juga pohon. Bayangkan berapa banyak pohon yang bisa kita jaga dengan Brook System ini. Sistem ini adalah bukti nyata penerapan circular economy di industri kertas. Sekian presentasi kelompok kami mengenai Brook System. Semoga banyak ilmu yang teman-teman bisa ambil dari materi yang sudah kami paparkan. Untuk tahapan selanjutnya adalah refining, yaitu proses di mana serat-serat yang sudah diproses menjadi buburan kertas tadi diolah kembali bersama dengan bahan baku utama agar kekuatannya semakin optimal sebelum dibentuk menjadi lembaran kertas baru.